Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini kelompok 1 ingin mereview ulang dan mempresentasikan mengenai bab 1 pada pertemuan 1 yaitu MSDM dan pada pertemuan ke-6 yaitu seleksi karyawan. Oleh karena itu mari kita simak dengan seksama. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah kelompok 1 memperkenalkan anggotanya. Saya Abrazi Zupriyadi dengan NPM 202314500767. Dan ada teman-teman lainnya yaitu Nama saya Muhammad Tafar Sirvaldi dengan NPM 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin Akribowo, NPM 2023 14500 788. Nama saya Kelvin Keniji dengan NPM 2023 145000795. Nama saya Nur Hidayat, NPM 2023 1457017. Mari kita dengarkan dengan seksama penyampaian materi oleh Calvin Keniji. Kepada Calvin Keniji dipersilahkan. Mengenai dasar MSDM, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. MSDM bertujuan untuk mengatur dan memanfaatkan potensi manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Selain itu, MSDM juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung sehingga karyawan dapat bekerja dan dengan maksimal dari mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya. Sumber daya manusia adalah elemen paling penting dalam organisasi. Karyawan tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai aset berharga yang berkontribusi terhadap keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, MSDM melibatkan proses pengelolaan keterampilan, pengetahuan, pengalaman, emosi, dan perilaku karyawan untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan kerja. Fungsi MSDM terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sementara itu, fungsi operasional mencakup kegiatan seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan pemeliharaan tenaga kerja. Kedua fungsi ini saling melengkapi untuk memastikan sistem kerja berjalan dengan baik dan mencapai tujuan organisasi. Kemudian tantangan. Salah satu tantangan untuk utama dalam MSDM adalah mengelola karyawan secara strategis di tengah persaingan global. Hal ini mencakup pemahaman tentang perubahan lingkungan bisnis, globalisasi, dan kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang. Organisasi harus mampu memonitor tren dan kebutuhan pasar tenaga kerja untuk menghadapi relevan dan kompetitif. Dalam pelaksanaan MSDM juga harus menghadapi beberapa kendala internal seperti turnover yang tinggi, diskriminasi, dan konflik tenaga kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, MSDM dirancang untuk kebutuhan individu karyawan. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan hubungan harmonis antara manajemen dan tenaga kerja. Pendekatan MSDM modern berbeda dengan pendekatan manajemen personalia klasik. MSDM menganggap karyawan sebagai mitra strategis yang mendukung keberhasilan organisasi, sementara manajemen personalia lebih berfokus pada pengelolaan administrasi tenaga kerja. Dengan pendekatan ini, MSDM menjadi lebih dinamis dan aditif terhadap kebutuhan organisasi yang terus berubah. Akhirnya, MSDM bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai etis dan kesejahteraan karyawan. Dengan manajemen yang efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan berkelanjutan jangka panjang. Selanjutnya, masuk ke bab 6 yaitu seleksi. Kita masuk ke bab 6 yaitu seleksi karyawan.
Seleksi karyawan adalah proses penting dalam memanajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memilih individu yang terbaik dari sejumlah pelamar untuk mengisi posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Proses ini dimulai setelah tahap rekrutmen. Di dalam perusahaan telah menerima sejumlah kandidat potensial, seleksi berfungsi untuk menilai kelayakan, keterampilan, atau kesesuaian kandidat dengan kebutuhan posisi serta budaya organisasi. Tujuan utama seleksi adalah memastikan bahwa karyawan yang dipilih memiliki kualifikasi yang terbaik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Seleksi yang baik akan menghasilkan karyawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki sikap dan nilai-nilai yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Dengan demikian, proses seleksi berperan langsung dalam mendukung produktivitas dan efektivitas organisasi. Proses seleksi biasanya mencakup beberapa tahapan, dimulai dengan namanya pengisian formulir lamaran, kemudian ada namanya wawancara pendahuluan, dan juga ada namanya tes formal. Tes formal itu dibagi beberapa aspek, ada juga namanya tes kemampuan, tes kepribadian, dan tes terkait pekerjaan. Tahapan ini diikuti dengan wawancara lanjutan. Kemudian ada juga namanya pengecekan referensi dan tes tambahan seperti pengecekan kesehatan dan juga tes narkoba. Setiap tahapan ini dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek kandidat, mulai dari pengetahuan hingga kecocokan budaya. Wawancara menjadi salah satu tahap seleksi yang paling penting dan sering dilakukan. Ada beberapa jenis wawancara yang digunakan, seperti wawancara terstruktur, wawancara tidak struktur, panel interview, hingga wawancara kelompok. Wawancara terstruktur biasanya dianggap lebih efektif karena menggunakan pertanyaan yang sama untuk semua kandidat, sehingga memungkinkan evaluasi yang objektif. Namun, wawancara juga rentan terhadap kesalahan seperti bias wawancara atau pertanyaan yang tidak relevan. Seleksi yang tidak dilakukan dengan baik dapat membawa konsekuensi yang serius bagi perusahaan. Kesalahan dalam seleksi dapat menyebabkan perekrutan karyawan yang tidak kompeten, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan biaya operasional. Selain itu, jika seleksi tahapan tanpa mempertimbangkan aspek hukum, organisasi berisiko menghadapi masalah diskriminasi dan sengketa tenaga kerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai regulasi. Pentingnya seleksi karyawan juga terlihat dari implikasi terhadap keberlanjutan organisasi. Dengan memilih karyawan yang tepat, perusahaan dapat membangun tim yang solid, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Seleksi yang efektif juga membantu mengurangi tingkat turnover yang seringkali menjadi tantangan bagi banyak perusahaan. Pada akhirnya, seleksi karyawan adalah investasi jangka panjang bagi organisasi. Dengan menerapkan proses seleksi yang sistematis dan profesional, organisasi dapat memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang kompeten dan memiliki potensi untuk berkembang. Hal ini akan mendukung pencapaian jangka panjang dari perusahaan sekaligus menciptakan tenaga kerja yang unggul dan kompetitif. Itu saja penyampaian ulang dan review oleh kelompok 1 mengenai bab 1 MSDM dan bab 6 yaitu seleksi karyawan. Terima kasih.